Nah, suatu saat ada satu kejadian saudara yang terkasih. Kejadiannya seperti ini. Ada laki-laki yang suka sama saya. Setiap hari dia ganggu saya, artinya dia bilang suka gitu. Aku bilang aku nggak suka sama kamu, tapi dia tetap ngotot dia suka. Dalam hati saya ini orang nggak ngaca gitu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali berjumpa di channel ini. Ragam khotbah, ragam cara beritakan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesempatan Evangelis Daud Tony selalu menasihatkan orang percaya untuk jangan sekali-kali kompromi terhadap kuasa gelap, untuk tidak menduakan Tuhan, untuk tidak pergi ke dukun minta pertolongan. Sebab menurut pemahaman beliau, orang yang datang kepada dukun sama halnya dengan memperhambakan diri kepada iblis. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang ibu yang dulunya pernah terikat dengan kuasa gelap. Meskipun dia sudah menjadi Kristen sejak lahir, tetapi kompromi pergi ke dukun untuk mendapatkan jimat atau tolak bala atau perlindungan dari segala malapetaka. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama. Tetapi jangan lupa untuk subscribe bagi saudara yang belum subscribe, like, share, and comment supaya channel ini semakin berkembang. Selamat menonton. Ya, shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Tambani. Saya di sini ingin membagikan kesaksian hidup saya. Saya sejak lahir itu adalah Kristen, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kalau setiap hari Minggu orang ke gereja, ya saya ke gereja. Bahkan saya aktif di kaum muda, ikut Naposo Bulung, ikut muda-mudi, ikut anggota KOR. Ya, saya selalu aktif kemana-mana gitu di dalam kegiatan gereja. Tapi saya belum memahami bagaimana seorang Kristen atau pengikut Yesus yang baik, yang sepadan dengan firman Tuhan, yang sejalan dengan firman Tuhan. Ya, gereja lah gitu. Saya belum memahami, hanya ikut-ikut saja seperti itu. Bahkan ke gereja itu ya dengar firman, kadang kita ngantuk, tidur gitu ya. Jadi nggak benar-benar kita paham dan hidup di dalam firman itu. Orang tua saya juga seperti itu, saudaraku. Bahwa orang tua saya juga Kristen, mereka rajin gereja, setiap hari Minggu tidak pernah absen ke gereja. Bahkan orang tua saya itu adalah orang tua yang tertua di gereja itu, yang dihargai, disegani, karena orang tua itu sudah lama pertama kali di kampung itu. Nah, tetapi ya begitu, percaya Tuhan ya percaya juga ke dukun, mau juga pergi ke dukun gitu. Jadi latar belakang saya seperti itu, saudara. Nah, pada waktu itu saudara yang terkasih, saya dibawa oleh mama saya pergi ke dukun. Nah, kenapa saya dibawa pergi ke dukun? Waktu itu saya mau merantau ke suatu daerah karena saya sudah tamat SMA. Nah, kami ada 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara ini, saya orangnya pendiam, pemalu, minder, pokoknya semualah di situ. Nah, saudara yang terkasih, karena melihat situasi dan kondisi saya, jadi orang tua saya sepertinya ragu melepaskan saya untuk pergi merantau. Akhirnya saya dibawa pergi ke dukun. Nah, dukun ini adalah bapak angkatnya kakak saya nomor 2. Kenapa itu dikatakan bapak angkat? Karena kakak saya ini pun dulu sakit-sakitan, dibawa ke sana berobat, sembuh. Itu katanya ceritanya. Jadi saya dibawa ke sana. Lalu saya dibekali dukun ini dengan sebuah jimat. Jimat itu seperti bantal kecil segi 4, warna putih, lalu diikat dengan kain panjang. Nah, ini jimat ini diikat di pinggang kita, saudara yang terkasih, diikat. Lalu ada pantangannya. Pantangannya apa?
Kalau kita ke kamar mandi atau ke toilet atau ke tempat kotor gitulah, ini benda jimat tadi harus dilepas, tidak boleh kita bawa ke toilet. Nah, itu pantangannya. Jadi suatu saat ketika saya sudah merantau, lalu saya ingat kata-kata dukun ini, bahwa jimat itu kegunaannya adalah untuk melindungi kita dari niat-niat jahat orang, niat jahat orang ingin mencelakakan kita, ingin mengambil keuntungan dari kita. Pokoknya ketika orang ingin berbuat jahat kepada kita, itu tidak akan terjadi dan itu akan digagalkan oleh karena ada jimat tersebut. Nah, jadi saudara yang terkasih, saya yakin itu. Nah, karena saya percaya, saya ingat kata-kata dukun tersebut, saya enjoy aja di dalam perantauan, santai gitu. Ada kok penjaga badan gitu. Seakan-akan bangga seperti itu. Ada yang melindungi kita. Jadi tidak perlu takut. Nah, suatu saat ada satu kejadian saudara yang terkasih. Kejadiannya seperti ini. Ada laki-laki yang suka sama saya. Setiap hari dia ganggu saya. Artinya dia bilang suka gitu. Aku bilang aku gak suka sama kamu. Tapi dia tetap ngotot. Dia suka. Dalam hati saya ini orang nggak ngaca gitu. Jadi karena hari-hari seperti itu berlanjut saudara yang terkasih, dia selalu bilang dia suka. Karena secara fisik kita lihat nggak enak dipandang mata dia. Jadi saya nggak suka seperti itu ya. Jadi secara manusia kita pasti melihat fisiknya dulu kan, baru nanti ke depannya ya yang lain-lain. Nah, waktu dia ganggu saya bilang spontan saudara yang terkasih, karena dia udah sering ganggu saya, udah berulang-ulang. Lalu saya bilang seperti ini, kamu itu ngaca dong, lihat dirimu, tahu diri dong, lihat siapa yang kamu ganggu, siapa yang kamu sukai. Terus saya ludahi mukanya saudara yang terkasih, saya bilang gitu. Nah, kenapa saya spontan berani melakukan hal itu? Karena saya ingat tadi kata-kata dukun itu, aku ada kok penjaga badanku, pasti niat jahat dia tidak akan terjadi kepada saya dalam hati. Nah, sejak saat itu saudara terkasih, sejak saya ludahi dia, laki-laki itu, besoknya muka saya ini penuh dengan jerawat. Jerawatnya jerawat benana, jerawat batu, pokoknya muka saya ini penuh dengan jerawat. Tidak ada lagi tempat yang kosong, semua diisi dengan jerawat. Lalu gatal kan saudaraku, semakin kita garut semakin banyak, semakin kita garut semakin banyak karena nanah dia. Saya nggak tahu kok tiba-tiba gitu, padahal muka saya itu mulus tanpa jerawat. Lalu saya pulang kampung. Ketika saya pulang kampung, dibawa mama saya lagi saya ke dukun yang memberikan jimat tadi. Nah, di dalam setelah kami pergi ke sana, lalu diberikanlah air, ada air dalam mangkok. Di dalam mangkok itu ada jeruk purut yang sudah dibelah. Lalu dilihat dukun itu air itu. Nah, dia bilang seperti ini, oh ada laki-laki suka sama kamu ya, katanya. Dalam hati saya kok tahu ini dukun. Nah, semakin saya percaya saudaraku kepada dukun itu. Kok saya belum cerita dia tahu gitu. Nah, lalu dukun ini bilang, "Dah, kamu minum ini, enggak apa-apa, kamu akan sembuh nanti, mukamu pun akan bersih mulus. Dan jeruk purut ini gosok ke wajahmu," katanya, supaya tidak berbekas. Lalu saya pikir, mana berani saya menggosok jeruk nipis ke wajah, itu kan pedih. Namanya luka di apa ini? Di wajah, mana mungkin? Enggak akan pedih kata dukunnya. Oke, saya yakin dan saya percaya. Saya minum di situ saudaraku, air yang dalam mangkok tadi. Lalu jeruk purutnya saya bawa ke rumah, saya mandi, saya gosok, memang tidak pedih. Nah, sejak saat itu sembuh saudaraku, jerawatnya sembuh. Lalu saya percaya lagi kan, saya pergi lagi merantau ke daerah yang lain lagi, bukan ke tempat yang asal saya waktu kemarin itu saya
meludahi cowok itu karena saya trauma, saya takut bertemu dengan dia lagi. Jadi saya pergi lagi merantau ke daerah lain. Nah, waktu saya pergi merantau yang kedua ini, saya bertemu dengan orang yang rajin beribadah. Nah, ini perempuan, kakak-kakak, udah ibu rumah tangga. Dia ajak saya ke gereja. Dia bawa saya ke gereja, lalu setiap hari dibawa saya ke gereja. Awalnya saya biasa-biasa aja. Artinya gereja, namanya Kristen kan, gereja gitu. Tapi lambat laun saudaraku, saya digelisahkan dengan firman Tuhan yang disampaikan bahwa hidup itu harus menyerahkan diri di dalam Tuhan. Nah, sampai suatu saat adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bahwa kuasa Yesus itu lebih hebat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tuhan lebih hebat dari apapun yang ada di dunia ini. Saya begini berpikir, masa iya Tuhan lebih berkuasa dari kuasa yang ada di dunia ini? Buktinya dukun itu bisa dia menyembuhkan muka saya. Saya pikir, nah, tapi berulang-ulang kali setelah saya pulang ke rumah, saya berpikir lagi kebenaran firman Tuhan itu. Ya juga mungkin kata pendeta itu seperti itu. Kenapa waktu itu kata dukunnya, apa itu bantalan itu, jimat itu bisa melindungi kita dari segala niat jahat orang. Loh, ketika saya marah kepada cowok itu, saya ludahi mukanya, kenapa tiba-tiba muncul jerawat? Lalu saya pergi lagi ke dukun itu, dukunnya bilang ini karena cowok itu. Nah, berarti tidak ada kuasanya. Saya pikir, terngiang-ngianglah firman Tuhan itu, saudaraku. Terngiang-ngiang firman Tuhan itu. Lalu saya beranikan bertanya kepada pendeta tersebut yang menyampaikan firman Tuhan itu. Pak pendeta, saya ceritakan kehidupan saya. Saya pernah ke dukun, saya ada jimat, saya pernah ada minum ramuan dari dukun. Saya katakan seperti itu. Bagaimana dengan itu? Sementara Pak pendeta bilang bahwa tidak ada kuasa di bumi ini yang menandingi, yang bisa menyaingi kuasa selain kuasa Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, disinilah Pak pendeta itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saya. Akhirnya Bapak itu bilang, kamu harus dibimbing secara khusus dan kamu harus mau dilahirkan kembali supaya kamu dibebaskan, dilepaskan, katanya saudara yang terkasih. Jadi saya setuju aja. Akhirnya saya tinggal di pastori di gereja itu. Lalu saya dibimbing, diarahkan, sampai tiba saatnya saudara yang terkasih, saya mengambil kesimpulan untuk membuang jimat yang saya pegang tadi dan meminta ampun sama Tuhan supaya saya dikuduskan, disucikan, bahwa saya sudah pernah minum ramuan. Sebenarnya bukan ramuan tapi air putih, air yang saya minum supaya Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya. Nah, firman Tuhan ini saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kuasanya lebih hebat dari kuasa dukun. Jadi jangan pernah percayai dukun, jangan pernah percayai orang pintar, walaupun mungkin apa yang dikatakan dukun itu mungkin seakan-akan benar, bisa aja itu adalah kebetulan. Jangan percayai, tetaplah yakini, tetap imani bahwa kuasa Yesus itu lebih dahsyat dan lebih hebat. Nah, sejak saat itu saudaraku, saya mengambil keputusan, saya lahir baru, saya mengikut Kristus, dan sampai sekarang saya tetap menjadi milik Tuhan. Saya melayani Dia, bahwa saya percaya dan yakini kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadi sejak saat itu saudara yang terkasih, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak pernah lagi percaya kepada dukun, kepada orang pintar, apapun itu namanya. Saya tidak pernah yakini itu sama sekali. Jimat-jimat apapun itu saya tidak pernah yakini. Bahkan kalau orang-orang bilang untuk anak-anak,
kasih ini jimat atau benang ikatkan di tangan supaya pergi itu setan-setan dari anak kita, itu tidak pernah saya pakai dan tidak pernah saya gunakan. Karena apa? Saya sudah yakini dan percaya kuasa Yesus itu lebih hebat dan lebih heran, lebih dahsyat. Mari saudara yang terkasih, ambil keputusan saat ini, ambil kesimpulan bahwa mengikut Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Semoga kita diberkati Tuhan.